Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kembali lagi di channel Harkobus. Hari ini kita melakukan pengecekan sekaligus panen ya, panen selektif, panen yang kesekian kalinya. Baik teman-teman, RBW saya ini beberapa bulan yang lalu saya melakukan juga eksperimen di RBW ini, dan kita pantau dan kita lihat hasilnya yang sudah luar biasa. Dari lantai 1 hingga lantai 3 sudah dibuat di sarang oleh si burung walet ya. Teman-teman bisa lihat di dalam video saya ini bagaimana sebelumnya saya melakukan panen rampasan atau panen massal ya di dalam RBW saya ini. Panen hampir seluruh sarang saya ambil karena mengingat RBW saya ini burungnya kelihatannya banyak tapi tidak membuat sarang. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif sambil bereksperimen bagaimana jika saya panen sarang ini semua, apakah burung mau membuat sarangnya sendiri. Dan pada akhirnya eksperimen saya ini berhasil dan burung mau membuat sarang. Seperti yang teman-teman lihat di dalam video saya ini. Ini adalah hasil saat ini ya. Burung sudah mau membuat sarang dan sudah mau membuat sarang dengan sendiri-sendirinya, tidak menumpang di sarang burung lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, penampakan RBW saya sekarang sudah berkembang, dan tentunya trik-trik yang saya lakukan sudah saya paparkan juga di dalam video-video sebelumnya. Silakan teman-teman simak penjelasan saya. Oke, baik, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share agar video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi patokan untuk teman-teman yang masih baru belajar tentang budidaya walet ya. Dan baik, saya di sini juga akan memberi poin-poin penting bagaimana kita bisa sukses di dalam RBW kita sendiri. Nah, teman-teman, saya memberi sedikit informasi tentang RBW saya ini. RBW saya ini tanpa ditangani oleh konsultan ya. RBW saya ini ditangani sendiri oleh saya sendiri dan beserta petugas-petugas lainnya di dalam RBW saya ini. Nah, saya akan memberikan poin penting. Ada 4 poin yang akan saya bahas bagaimana cara merawat dan menjaga agar populasi burung tetap terjaga di RBW kita. Poin penting yang pertama yaitu cahaya, kemudian setelan volume, terus pantangan di dalam RBW itu sendiri, dan keempat, cara panen yang baik dan benar. Nah, saya akan memberikan poin pertama. Yang pertama yaitu tentang cahaya. Memang di luar sana juga ada RBW teman-teman yang bisa berhasil dengan tanpa sekat dan ini dan itu, dengan intensitas cahaya yang tinggi bisa berhasil. Tapi, nah ini ada tapi ya teman-teman. Tidak semua RBW yang bisa begitu. Mungkin karena rezekinya bagus dan juga wilayahnya populasi burungnya memang sangat luar biasa. Jadi burung itu tidak memilih tempat. Nah, seperti itu, dan juga wilayah tempatnya mungkin tingkat kepanasannya rendah ya.
di bawah 30 derajat Celcius, sehingga burung nyaman dan betah tinggal di dalam RBW tersebut. Nah, oleh karena itu, cahaya ini sangat penting sekali untuk diperhatikan agar burung bisa bertahan dan menginap hingga membuat sarang ya. Intensitas cahaya itu diharuskan agar gelap ya di dalam RBW kita. Nah, itulah fungsi sekat tadi supaya menahan intensitas cahaya. Seperti di RBW saya ini, saya hanya membuat sekat lar ya, lubang antar ruang ya, sekat poet aja ya, tidak membuat sekat di dalam ruangan, hanya menutup di bagian depan dekat pintu masuk saja, agar cahaya yang dari LMB tidak langsung masuk ke dalam ruang inap. Nah, itulah fungsinya ya teman-teman. Cahaya itu sangat penting diperhatikan. Nah, mungkin saya rasa itu tentang penjelasan cahaya. Mungkin teman-teman ada yang punya beranggapan lain tentang cahaya di RBW, silakan masukkan kolom komentar. Dan kemudian setelan volume. Ini berkali-kali saya sampaikan juga ya kepada teman-teman pemula. Setelan volume itu tidak bisa kita setelah colok flash disk kemudian atur volume ya dengan suka-suka kita, tidak bisa ya teman-teman. Itu ada batasannya, tingkat dB-nya ya, tingkat dB-nya sampai berapa ukuran setelan volume kalau khusus walet. Itu saya rasa, kalau pengalaman pribadi saya ya, saya rasa ukurannya di 60 dB dan di 60 dB ke bawah. Nah, itu sangat baik ya teman-teman. Jangan melewati dari itu. Setelan volume ini baik dari suara inap dan hingga suara panggil itu sangat berperan penting dalam RBW kita ya. Jika setelan volume di dalam ruang inap terlalu besar, itu akan membuat kebisingan ya. Burung walet juga enggan menginap, apalagi membuat sarang ya. Itu juga salah satu faktor penyebab jika RBW kita tidak mau diinapkan oleh burung. Dan juga setelan volume suara panggil ya. Setelan volume suara panggil itu sebaiknya kita setel dengan rasa kita sendiri ya. Jika kita tinggal di dalam di luar RBW kita dan kita setel volume yang agak kencang, di telinga kita rasanya kedengarannya terlalu nyaring. Itu sangat berpengaruh sekali ya untuk suara panggil RBW, suara panggil burung. Seharusnya kita setel volume itu kalau misalnya di ampli itu di kisaran jam 7.30 itu sudah lumayan, itu sedang. 7.30 itu sedang. Dan di bawah 7.30 itu lebih bagus lagi. Sebenarnya walet itu tidak tuli ya teman-teman. Burung itu menggunakan insting ya. Maka dia tahu sekian ratus kilometer dia bermain mencari makanan, dan dia tahu tempat dia tinggal dan dia tahu tempat kediamannya pulang. Nah, itulah saya katakan tadi, setelan volume itu sangat penting. Dia tidak perlu terlalu nyaring ya teman-teman. Fungsi suara panggil itu hanya pancingan saja untuk burung yang baru yang mungkin burung yang baru sekitaran di situ bermain-main. Nah, fungsinya suara panggil itu untuk memikat si burung baru. Kalau untuk burung lama, saya rasa walaupun RBW kita dalam keadaan mati, suara panggilnya mati 1-2 hari,
burung lama itu tetap akan kembali ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya tadi suara panggil. Jika teman-teman yang baru membuat RBW, diusahakan setelan volumenya jangan terlalu nyaring. Fungsi suara panggil ini hanya adalah untuk memikat burung-burung baru ya. Nah, saya rasa itu untuk masalah setelan volume. Mungkin teman-teman punya tanggapan lain atau komentar lain, silakan masukkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kemudian pantangan ya. Pantangan di dalam RBW. Apa sih pantangan di dalam RBW itu? Nah, ini khusus pemula ya. Pantangan itu jika teman-teman baru membuat atau baru membangun RBW, kemudian baru menyetel dan baru menghidupkan suara panggil, itu pantangannya itu sebenarnya bukan pantangan ya, tetapi menunggu agar burung itu tidak terganggu dengan aktivitas manusia di dalam RBW, sehingga membuat burung nyaman. Itu kita beri jangka sampai 3 bulan ya setelah kita on kan, terkecuali ada kendala seperti konsleting pada suara panggil atau pada ampli atau kepada kelistrikan. Itu tidak bisa kita hindarkan, terkecuali itu ya. Nah, jika semuanya baik, suara panggil on terus sampai 3 bulan, jangan diganggu dulu. Biarkan burung itu beradaptasi di RBW kita agar dia merasa nyaman, tidak terganggu, sehingga burung mau menginap sampai membuat sarang. Nah, sebenarnya itu bukan pantangan sih. Kita memberi waktu kepada burung agar bisa beradaptasi di dalam RBW kita. Nah, jika RBW kita sudah ada isi dan sudah ada sarang dan sudah ada burung, itu tidak perlu ada pantangan, yang hanya saja kita memberi jeda saat kita mengontrol RBW kita. Sebaiknya waktu yang diberikan itu yang baiknya 1 bulan hingga 2 bulan jika burung sudah membuat sarang. Apa fungsi kita mengontrol di dalam RBW itu? Fungsi kita di dalam RBW itu, masuk di dalam RBW itu adalah memelihara jika ada konsleting, jika ada hama, dan jika ada gangguan lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya itu bukan pantangan yang harus, tetapi kita juga perlu mengetahui di dalam RBW kita itu apakah ada gangguan atau tidak. Nah, seperti itu. Saya rasa itu ya tentang pembahasan masalah pantangan. Dalam RBW ini hanya mitos saja yang mengatakan di dalam RBW itu ada pantangan. Sebenarnya tidak ya teman-teman. Tidak pengaruh sama sekali ya. Hanya saja kita memberi kenyamanan kepada burung. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, saya rasa penjelasan tentang pantangan mungkin sudah cukup jelas ya, dipahami ya bagi teman-teman pemula. Dan kemudian saya akan menjelaskan jika RBW kita sudah panen. Cara panen yang baik dan benar itu seperti apa, dan agar populasi kita tetap terjaga seperti apa. Nah, jika kita panen perdana atau sarang di RBW sudah banyak, rasanya aku ingin panen, kan seperti itu. Kita panen, cara panen yang baik dan benar itu teman-teman, kita lihat kondisi sarang burung, bagaimana situasinya, apakah sarang itu sudah layak dipanen atau tidak, dan bagaimana cara kita melihat sarang burung itu yang sudah bisa dipanen atau tidak. Pertama, jika sarang baru atau burung baru yang membuat sarang, kisaran 2 minggu atau sampai 1 bulan, sarangnya masih kosong, tapi belum pernah membuat telur dan
beranak di situ, itu jangan dipanen. Yang kita panen itu adalah sarang yang betul-betul sudah lama dan sudah bergenerasi. Nah, itu layak dipanen. Seperti apa yang layak dipanen? Sarang yang sudah kosong, yang sudah ditinggalkan induknya, dan yang sudah ditinggalkan anakannya. Atau sarang yang sudah tua, boleh kita ambil. Itu fungsinya apa? Fungsinya kita menjaga populasi burung agar burung tetap bergenerasi. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan panen selektif. Kita koreksi dulu sarang-sarang yang sudah kosong, sarang yang sudah lama, itu boleh kita ambil. Jika ada yang sarang yang baru yang kelihatannya bagus, wah harganya mahal ini, sarangnya mangkok, kosong bersih, itu jangan diambil teman-teman. Itu sarang baru yang belum ada generasinya. Jika panen yang baik dan benar itu panen sarang yang sudah ditinggalkan induk dan anaknya, yang sudah bergenerasi 1 hingga 2 generasi, itu boleh dipanen. Memang setelah dipanen burung akan membuat sarang, tetapi nanti kalau kita panen sarang yang masih kosong yang baru, itu akan membuat burung merasa tidak betah dan hingga membuat ketidaknyamanan kepada burung, sehingga burung bisa saja meninggalkan RBW kita dan tidak mau membuat sarang di RBW kita lagi. Nah, saya rasa seperti itu ya teman-teman. Itulah fungsinya tadi, panen selektif. Nah, panen yang benar-benar kita perhatikan dan kita perhitungkan agar burungnya tetap betah di dalam RBW kita. Saya rasa itu ya teman-teman. Ada 4 poin tadi yang sudah saya paparkan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Ini sangat penting sekali diketahui oleh teman-teman, baik teman-teman yang pemula maupun yang baru berjalan setengah jalan ya. Ini penting sekali. Saya juga pernah mendapatkan komentar dari teman-teman di komentar ya, katanya 2 tahun hanya mendapatkan 3 sarang, 2 tahun hanya mendapatkan 1 sarang. Itu saya jelaskan, mungkin ada beberapa faktor di dalam RBW-nya dan juga di lingkungannya. Nah, apa faktornya? Kemungkinan intensitas cahaya, setelan volume yang saya jelaskan tadi, kemudian kelembapan itu belum memenuhi standar. Saya rasa bisa itu menjadi faktor penyebab RBW teman-teman kurang berkembang ya. Bukan tidak mau diinapkan burung, tetapi kurang berkembang. Nah, saya rasa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Jika RBW teman itu sudah sekian rupa, teman-teman meminimalisir dan memaksimalkan situasi di dalam RBW teman-teman, pun masih tidak mau juga burung menginap. Nah, mungkin ada kendala lain, faktor lain ya teman-teman. Ataukah di RBW, di sekitaran RBW teman-teman itu memang bukan wilayah sentral atau bukan wilayah pakan, mungkin bisa jadi faktornya agak lama untuk burung bisa menginap. Nah, mungkin bukan jalurnya, bisa jadi juga. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan ilmu walet tidak baku ya teman-teman. Bisa saja iya dan bisa saja tidak, dan terjadi dan tidak terjadi di dalam RBW kita masing-masing. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini saya hanya berbagi saja untuk teman-teman. Saya bukan seorang konsultan dan juga bukan seorang ahli di dalam RBW, tetapi berdasarkan ilmu pengalaman yang pernah dialami oleh saya ya, sebagai pemilik RBW. Nah, saya rasa cukup
Saya rasa cukup sampai di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sukses selalu untuk seluruh petani walet di Indonesia dan mancanegara. Salam budidaya walet, jaya jaya jaya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Ang pante, 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 pante, ang 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 pante, pante, HP Cina, motor kredit, utang banyak, gaya kau masih selengean, tai, hobi judi, otak mesum, pinjol banyak, sampai kapan kau kayak gini? Setan-setan, style hidup seperti orang kaya, barang brand KW semua, motor Scoopy pajaknya mati, layar Apereta belum diganti. Ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang kanciang, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante. Ang pante, 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 pante, ang 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 pante, pante, HP Cina, motor kredit, utang banyak, gaya kau masih selengean, tai, hobi judi, otak mesum, pinjol banyak, sampai kapan kau kayak gini? Setan-setan, style hidup seperti orang kaya, barang brand KW semua, motor Scoopy pajaknya mati, layar Apereta belum diganti. Ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang kanciang, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante. Ang pante, 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 pante, ang 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 pante, pante, HP Cina, motor kredit, utang banyak, gaya kau masih selengean, tai, hobi judi, otak mesum, pinjol banyak, sampai kapan kau kayak gini? Setan-setan, style hidup seperti orang kaya, barang brand KW semua, motor Scoopy pajaknya mati, layar Apereta belum diganti. Ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang kanciang, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante, ang pante. Nhìn mùa con suối